Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polres Tanah Karo tangkap 5 tersangka narkoba. Dirjen Bea dan Cukai Sumut musnahkan barang 2,6 miliar. Rendang ke Pasre, kuliner khas Kota Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumun hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Tanah Karo menangkap 5 orang tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba. Meski dalam penangkapan ini untuk mengelabuhi petugas, salah seorang tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam bola lampu. Tim Satres Narkoba Polres Tanah Karo berhasil mengamankan 5 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan daun ganja. Kelima tersangka ini diamankan dari beberapa lokasi dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 9,6 gram dan ganja kering seberat 59,5 gram. Serta beberapa plastik klip kosong dan timbangan digital. Menurut Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, penangkapan terhadap kelima tersangka ini merupakan pengungkapan selama bulan November 2020. Dan pada penangkapan ini, salah seorang tersangka menggunakan modus baru dalam berupaya mengelabuhi petugas dengan meletakkan barang haram tersebut di dalam sebuah lampu sehingga sempat menyulitkan petugas saat melakukan penggeledahan. Kami dari Satres Narkoba Polres Tanah Karo untuk minggu keempat bulan November 2020 ada mengungkap kasus sebanyak 5 kasus. Itu ada 5 tersangka dengan jumlah BB narkotika sabu bruto 9,6 gram, kemudian ganja bruto 59,5 gram. Itu kita amankan dari tempat yang berbeda-beda di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Komandan, ini satu jaringan atau seperti apa nih, Komandan? Untuk jaringan masih kita dalamin. Siap. Komandan, melihat barang bukti sendiri, apakah ada jalur ke lapas atau seperti apa, Komandan? Terkait pemasok barang juga masih kami dalamin. Siap. Karena indikasi ada masuk dari luar kota. Para tersangka pun dikenakan pasal 111, pasal 112, dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, BNN Pusat dibantu petugas BNNP Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi dari Pekanbaru Riau ke Medan. Terakhir diketahui bahwa salah seorang tersangka merupakan mantan aparat yang dipecat. 3 kurir narkoba antar provinsi yang ditangkap petugas BNN Pusat dan BNNP Sumatera Utara, masing-masing berinisial BBG, SFN, dan FW. Ketiganya ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, persisnya di Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang tengah mengendarai mobil dari Pekanbaru menuju Kota Medan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas berhasil menyita 20 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dinding pintu mobil. Salah seorang tersangka pun sempat menangis saat ketiganya dihadirkan dalam press release BNNP di kantor BNNP Sumatera Utara. Meski tersangka terus memohon kepada petugas yang mengawalnya agar tidak dihadirkan dalam temu pers tersebut. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Atrial mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan setelah mendapat informasi dari warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNNP Sumatera Utara. Saat ini, petugas masih memburu tersangka lainnya yang identitasnya telah diketahui. Saya agak kronologis sedikit ya, awal November kemarin ada informasi dari masyarakat akan ada jaringan membuat narkoba dari Pekanbaru menuju ke Medan. Ya, narkobanya sama, bentuknya sama seperti dibungkus
putusan T ya. Oke, kemudian dengan ada informasi dari masyarakat tersebut, BNN melakukan penyelidikan ya, penyelidikan atas kebenaran laporan informasi dari masyarakat. Dan tanggal 30 November tim BNN turun ke lapangan menuju Sumatera Utara ini ke Labura, berhasil menangkap dan melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. 3 orang pelaku yang seperti di atas, FW, BPG, dan SFN. Di warung makan seberang SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dan berhasil di dalam mobil itu sita 20 kg sabu atau metapetamin dan 10.000 butir metapetamin atau ekstasi. Jadi barang bukti ini ditaruh di dinding mobil ya, di door trim ya, door trim mobil diselipkan di situ ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemirsa, Polres Labuhan Batu memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 15 kg atau senilai 15 miliar rupiah. Dengan dihadiri Forkopimda dan Lembaga Pemerhati Anti Narkoba, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 15 kg dimusnahkan dengan cara direbus di Gedung Serbaguna Polres Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Kegiatan pemusnahan barang bukti sabu ini bentuk komitmen pihak kepolisian bersama seluruh elemen termasuk masyarakat di dalamnya, bersama-sama untuk memerangi dan menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, agar memastikan masyarakat aman dan nyaman. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, barang bukti sabu seberat 15 kg ini merupakan hasil pengungkapan sindikat narkotika jaringan antar provinsi Aceh, Sumut, dan Riau. Selain 15 kg sabu yang disita, petugas yang terdiri dari Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dan Tim Dir Narkoba Poldasu juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan warga Medan Marelan pada 12 November 2020 lalu di Jalan Sumsei Sumut, Labuhan Batu Selatan. Kepada kedua pelaku, petugas mengambil tindakan tegas dan terukur, sehingga kedua pelaku tewas dikarenakan pelaku melakukan perlawanan saat pengembangan dan pengungkapannya. Polres Labuhan Batu, kita bersama-sama menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 kg. Barang bukti ini adalah hasil pengungkapan sindikat narkotika jaringan Medan, jaringan Provinsi Aceh dan Provinsi Medan, Sumatera Utara, dan Provinsi Riau, yang beberapa waktu lalu pelakunya kita amankan dan kita berikan tindakan tegas, tepat, dan terukur pada saat pengungkapannya. Kegiatan pemusnahan ini adalah salah satu bentuk komitmen kami, Polres Labuhan Batu beserta seluruh elemen yang terkait termasuk masyarakat di dalamnya, untuk bersama-sama kita memerangi dan menekan peredaran narkotika yang ada di wilayah Labuhan Batu Raya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Ditambahkan Kapolres, sabu 15 kg ini bila dinominalkan mencapai senilai 15 miliar rupiah. Dan dengan diamankannya barang bukti sabu tersebut, pihaknya berhasil menyelamatkan 150.000 jiwa. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumber hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara memusnahkan sejumlah barang impor tanpa cukai dan selundupan. Sejumlah barang hasil tangkapan dalam operasi gempur yang mencapai 2,6 miliar rupiah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Pemusnahan sejumlah barang selundupan yang dilaksanakan di halaman kantor pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Belawan, tepatnya di kawasan Jalan Anggada, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara ini, dilakukan dengan 2 cara berbeda, yakni dibakar dan dihancurkan. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang milik negara yang telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang merupakan barang impor berbentuk ilegal seperti pakaian bekas sebanyak 847 bal, obat-obatan, kosmetik, pestisida, kompresor, spare part motor, hingga 246 pucuk airsoft gun dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sedangkan untuk barang bukti lainnya seperti 2.532.000 batang rokok dan pakaian bekas yang dimusnahkan dengan cara dibakar ini merupakan barang yang tidak memiliki izin edar masuk ke Indonesia dan merupakan hasil penindakan sinergitas antara petugas Bea Cukai Sumut bersama TNI dan Polri. Kepala Kantor Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara mengatakan, dalam operasi gempur yang dilaksanakan petugas Bea dan Cukai dengan menggandeng TNI Polri tersebut, bertujuan untuk menertibkan peredaran barang ilegal yang berdampak kepada industri dalam negeri dan menyelamatkan kerugian negara. Adanya operasi gempur dari Bea Cukai dibantu oleh aparat penegak hukum lain, potensi untuk penjualan rokok yang legal tumbuh di seluruh Indonesia. Artinya perusahaan tumbuh, perusahaan rokok ini kan banyak pegawainya nih, banyak tenaga kerjanya, ini akan terbantu. Jadi multiplier efeknya itulah yang kita lakukan. Kemudian juga kita berharap tegahan kita dari Bapres. Bapres ini kan barang baju bekas. Nah ini saya juga mohon, baju bekas ini juga sebenarnya mengganggu teman-teman dari industri baju. Kita juga secara kesehatan ini juga merusak kesehatan. Dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan petugas Bea dan Cukai dengan menggandeng TNI Polri dan terus mengawasi perairan pantai timur Sumatera beserta sejumlah bandara, diharapkan dapat menyelamatkan industri dalam negeri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pendistribusian logistik Pilkada serentak tahun 2020 telah berlangsung sejak bulan November lalu. Berbagai persiapan pun terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, mulai dari pendistribusian alat pelindung diri hingga logistik kotak suara yang berisikan surat suara dan alat bantu coblos. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Sementara pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara terus melakukan berbagai persiapan dan berbagai tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian logistik dan telah berlangsung sejak bulan November lalu. Pendistribusian diawali dengan pengiriman alat pelindung diri ke setiap TPS di Nagori, sementara untuk pendistribusian logistik kotak suara yang berisikan surat suara dan alat bantu coblos mulai didistribusikan pada tanggal 6 Desember 2020 secara bertahap ke setiap kecamatan hingga ke Nagori dan TPS. KPU Kabupaten Simalungun telah menerima beberapa jenis logistik yang nantinya akan diperuntukkan pada pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Nah, untuk pendistribusian logistik ini sudah diatur jadwalnya untuk Kabupaten Simalungun. Nah, untuk tingkat kecamatan itu kita akan mendistribusikan logistik pada tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2020. Kemudian untuk tingkat kelurahan dan nagori itu akan kita distribusikan pada tanggal 7 sampai 8 Desember, dan untuk TPS itu akan didistribusikan pada tanggal 9 Desember 2020, tepatnya di dini hari sebelum TPS dibuka pada pukul 7 pagi. Nah, jenis logistik yang akan kita distribusikan itu berupa kotak suara yang nanti isinya itu berisi surat suara dan alat bantu coblos di masing-masing TPS. Kemudian sebelum pendistribusian ini kita lakukan, kita sudah mendistribusikan yang namanya alat pelindung diri di tiap-tiap TPS. Jenisnya itu berupa sarung tangan plastik yang diperuntukkan nanti untuk seluruh pemilih yang hadir di TPS, kemudian APD yang berkaitan dengan protokol kesehatan, alat cuci tangan, baju hazmat, dan lain-lain. Itu akan kita distribusikan nanti sampai tanggal 5 Desember 2020. Mengingat Sumatera Utara khususnya Kabupaten Simalungun telah memasuki musim penghujan, KPUD Simalungun juga telah melakukan antisipasi untuk berbagai kemungkinan yang akan terjadi khususnya di daerah-daerah terpencil. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara dari Medan, Sumatera Utara, kampanye gaya hidup zero waste atau bebas sampah. Seorang pesepeda perempuan asal Spanyol melakukan touring goes dari titik nol kota Yogyakarta menuju Sabang. Dalam perjalanan menempuh ribuan kilometer tersebut, dirinya ditemani seorang pesepeda asal Cimahi. Mayalan, pesepeda asal Spanyol, dan Rafli Purnama yang merupakan pesepeda asal Cimahi, Indonesia ini telah melakukan goes sepeda selama 44 hari dan menempuh jarak 3.000 km dari titik 0 km kota Jogja, dan kini mereka pun telah tiba di kota Medan, Sumatera Utara. Dengan mengusung konsep Zero Waste, Maya dan Rafli mengkampanyekan kepada warga untuk melakukan pola hidup bebas sampah, terutama penggunaan sampah plastik. Maya sendiri merupakan traveler asal Spanyol yang telah 6 tahun melakukan perjalanan di 28 negara, termasuk Asia. Sementara Rafli Purnama juga merupakan traveler asal Indonesia yang telah berkeliling di berbagai belahan negara di Asia. Dengan menggunakan limbah jerigen, pesepeda ini menyulap jerigen bekas menjadi tas untuk tempat membawa barang mereka selama touring. Dan di setiap kota yang mereka singgahi, keduanya melakukan pelatihan daur ulang sampah. Tidak ketinggalan, keduanya juga mengkampanyekan agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan merubah pola hidup untuk menyelamatkan lingkungan. Tujuan itu ya kami mau keliling Sumatera itu, jadi kalau aku mulai dari Jogja, dia mulai dari Cimahi, Jawa Barat, dia ke Jogja jemput aku dan naik sepeda berdua mau ke titik nol Indonesia. Sudah berapa jauh perjalanannya? Jadi udah 44 hari dari tanggal 20. Berapa kilometer sudah ditempuh? 3.000 kilometer itu dari Jogja sampai sini sama keliling kota-kota. Tujuan dari perjalanan, tujuan atau visi atau misi atau? Ya kalau misi itu ya keliling, tapi kita juga punya kampanye untuk kurangi sampah plastik. Gerakan Zero Waste adalah suatu upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Penerapan bebas sampah ini diharapkan dapat mengeliminasi sampah yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, alam, hewan, maupun bumi. Keduanya pun akan bermalam di Medan dan melakukan pelatihan daur ulang sampah, dan selanjutnya akan melakukan perjalanan ke titik 0 km Sabang, Aceh dengan bersepeda. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bagi Anda penikmat kuliner Nusantara, menu yang satu ini sepertinya layak untuk dicoba. Bersantap di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pastinya tidak lengkap rasanya tanpa rendang kepah sereh, yang merupakan salah satu makanan khas kota Tanjung Balai. Berada di Jalan Dr. Sutomo, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Anda akan menemukan sebuah menu makanan, yaitu rendang kepah sereh yang merupakan makanan khas kota Tanjung Balai. Seperti namanya, rempah sereh yang diolah menjadikan cita rasa yang kuat pada rendang kepah ini, yang berbaur dengan rempah lainnya dan menyatu dengan gurihnya kuah santan. Adapun bumbu yang digunakan terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, buah palaga, jahe, kunyit, merica dan ketumbar, serta santan yang dihaluskan menjadi satu. Kuatnya dominasi rempah sereh membuat rendang kepah ini memiliki cita rasa yang khas dan mengeluarkan aroma yang semakin menambah kelezatan dari daging kepah tersebut. Sangat nikmat dan terasa banget di lidah, menambah selera makan
serta harganya juga sangat ekonomis, sangat terjangkau. Enak banget lah, boleh dicoba, boleh kita coba sendiri. Sangat terasa di lidah. Pak, ini makanan khas Tanjung Balai ya, Bang? Iya, masakan khas Tanjung Balai, kerang ya, sesuai dengan sebutan nama lain Tanjung Balai, kota kerang. Biasa seperti itu, Bang. Wilayah kota Tanjung Balai berada di areal pesisir laut perairan Selat Malaka dan menyimpan sejumlah cerita menarik tentang kuliner-kuliner khas kerajaan Melayu. Oleh karenanya, jika Anda singgah di kota yang kaya akan kekayaan laut ini, sebaiknya Anda harus menikmati lezatnya rendang kepasre. Kak, apa benar Kak ini kepasre ini ciri makanan khas kota Tanjung Balai? Ya betul, ini ciri khas makanan Tanjung Balai kepasre ini yang terbuat dari bumbu ya, cabai, bawang, alias serai lengkuas itu dihaluskan. Dan yang paling utama adalah serai, harus ada serai. Serai itu tak perlu dihaluskan, dia hanya dirajang aja biar terasa dia serainya. Jadi yang datang sendiri? Yang datang kemari makan ya banyak orang luar kota seperti Medan, Batubara, pokoknya banyak lah, kita taklah sangat apa. Memang banyak lah orang makan ke sini. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum atau BDF 2020 ke-13 yang digelar pada 10 Desember mendatang di Pulau Bali. Dengan diikuti oleh lebih dari 30 duta besar negara-negara sahabat di kawasan Asia Pasifik dan 3 organisasi internasional yang berkedudukan di Indonesia. BDF 2020 ini akan dimanfaatkan pemerintah menjadi ajang promosi kesiapan dibukanya pariwisata di Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bali Demokrasi Forum atau BDF tahun 2020 akan kembali digelar pada 10 Desember mendatang di Pulau Dewata, Bali. BDF digelar berbeda menyesuaikan protokol kesehatan pandemi COVID-19, yakni hanya akan dihadiri oleh tak lebih dari 100 peserta, termasuk sekitar 30 perwakilan duta besar negara sahabat dan 3 organisasi internasional yang berkedudukan di Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Teguh Faizasyah Jumat 4 Desember mengatakan, BDF akan menjadi forum diskusi untuk mendengarkan usulan dan pengalaman berdemokrasi serta tantangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik selama masa pandemi COVID-19. Indonesia juga akan memanfaatkan forum pertemuan internasional tersebut untuk mempromosikan kesiapan pembukaan pariwisata di Bali, dengan mengajak para peserta forum mengunjungi Pura Uluwatu dan Patung Garuda Wisnu Kencana sebagai salah satu rangkaian acara. Ini kesiapan Bali untuk dibuka untuk pariwisata, dan ini juga salah satu medium bagi promosi Bali dari mereka yang datang, hadir dan melihat kesiapan Bali itu sendiri. Jadi tentunya ini merupakan satu kesempatan langka karena BDF inilah merupakan satu-satunya mungkin forum yang saat sekarang dilakukan yang melibatkan kesertaan perwakilan asing di Jakarta. Beberapa pelaku ekonomi setempat pun akan dilibatkan dalam kesempatan tersebut sebagai contoh masyarakat beradaptasi memajukan perekonomian di masa pandemi. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.